لا إله إلا الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Para ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di bab la yuraddu man sa'ala billah. Orang yang meminta atau bertanya atas nama Allah atau dengan menyebut nama Allah itu tidak boleh ditolak. Permintaan tidak boleh ditolak jika orang yang meminta ini meminta atau bertanya atas nama Allah. As-su'al billah, meminta kepada orang lain dengan mengatasnamakan Allah atau menyebut nama Allah Azza wa Jalla dalam permintaannya. Dan penafian atau tidak bolehnya menolak permintaan tersebut ini bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Bisa mungkin makruh, bisa mungkin haram. Dan as-su'al billah, meminta atau bertanya atas nama Allah atau dengan menyebut nama Allah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal seperti ini terbagi menjadi dua macam. Ada dua macam. As-su'al billah, yaitu meminta atas nama Allah, ada dua macam. Meminta dengan menyebut nama Allah Ta'ala ada dua macam. Yang pertama, as-su'alu billahi bis-sighah, yaitu bertanya atau meminta atas nama Allah dengan sighah, yaitu dengan frasa atau pelafalan, dengan menyebutkan pelafalan. Jadi yang pertama as-su'al billah, yaitu meminta atau bertanya atas nama Allah dengan lafalnya. Adapun yang kedua as-su'alu bi syar'illahi azza wa jalla, meminta atau bertanya dengan sebab syariat Allah azza wa jalla, dengan sebab syariat Allah azza wa jalla. Jadi yang pertama meminta atas namanya, atas nama Allah azza wa jalla, atau bertanya atas nama Allah azza wa jalla. Dan yang kedua meminta atau bertanya sesuai dengan syariat, atas nama syariat Allah azza wa jalla. Contoh dari yang pertama, meminta atau bertanya atas nama Allah azza wa jalla dengan pelafalan seperti mengatakan as'aluka billah, saya bertanya kepadamu atau meminta kepadamu, yakni al-mal, meminta kepadamu harta, tapi atas nama Allah azza wa jalla. Dengan menyebut nama Allah saya meminta kepadamu harta. Itu kalau dalam bahasa Arab formalnya seperti itu. Ya. Kalau misal di kita mungkin menyebutkan bismillah terang-terangan pada orang yang kita minta. Akhi, bismillah Anda minta dong. Nah, gitu. Pelafalan bismillah di sini
Bukan semata-mata bismillah seperti biasanya kalau kita ingin mendahulukan sesuatu dari perbuatan, bukan semata-mata itu, tetapi menyertakan penyebutan nama Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan permintaan kita supaya orang itu tidak menolak permintaan kita. Ya gitu. Ya, jadi menzahirkan penyebutan nama Allah Azza wa Jalla. Ya, misalnya ada pembagian sembako. Kemudian antum datang ke orang yang sedang bagi-bagi ini dan bilang, "Mas, bismillah Mas, ana minta tolong Mas. Sembakonya satu buat ana Mas, bismillah." gitu. Maka orang yang diminta ini pasti merasa nggak enak kalau misalnya menolak, nggak memberi, pasti nggak enak. Maka dengan menambahkan bismillah di sini menjadikan penguatan permintaan. Ya, menjadikan penguatan permintaan atau pertanyaan. Ini seperti hadis yang pernah kita jabarkan tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel yang dulunya salah satunya botak, salah satunya kena penyakit lepra, dan salah satunya dulunya buta. Setelah mereka Allah Ta'ala berikan kenikmatan berupa kesembuhan dan juga harta dagangan yang melimpah, maka pada akhirnya malaikat yang dulu mendatangi mereka mendatangi pula kemudian setelah suksesnya mereka dan bertanya, misal kepada yang terkena penyakit kulit dulunya dan sudah sembuh, as'aluka billadhi a'taqal jildal hasan wal launal hasan ba'ira. Saya, kata malaikat yang mewujudkan diri seperti manusia ini, mengatakan, as'aluka billadhi a'taqal jildal hasan. Saya meminta kepadamu atas nama Zat yang telah memberimu kulit yang bagus dan warna yang bagus bagi kulitmu. Saya meminta ba'ir, yaitu saya meminta unta. Dari sini ada tambahan billadhi a'taqal jildal hasan, yaitu atas nama Allah Ta'ala yang telah memberimu kulit yang benar, kulit yang baik. Maka ini as-su'al billah, meminta kepada manusia tapi atas nama atau menyertakan nama Allah Azza wa Jalla sehingga permintaan itu semakin kuat dan membuat orang yang diminta semestinya tidak menolak dan tidak menahan diri dari memberi. Itu maksudnya seperti itu. Ini namanya as-su'alu billah. As-su'alu billah, bukan su'alullah. Kalau su'alullah meminta kepada Allah, tapi as-su'al billah meminta kepada makhluk atau bertanya kepada makhluk namun dengan menyertakan nama Allah untuk menguatkan permintaan dengan tujuan agar tidak ditolak permintaan tersebut sehingga diberikan yang diinginkan. Itu maknanya. Yang kedua, as-su'alu bi syar'illah, yaitu meminta atau bertanya dengan sebab syariat Allah. Ya, ini bertanya atau meminta sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Yang diperbolehkan oleh syariat. Bertanya atau meminta sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, seperti su'alul faqir minas sadaqah, yaitu orang fakir meminta harta zakat, atau orang yang mustahiq meminta harta zakat. Maka meminta di sini sebabnya adalah ada alasan syar'inya. Ada alasan syar'inya. Ya, seorang fakir misalnya dia datang ke Baitul Mal atau lembaga zakat atau ke suatu masjid yang di situ ada badan zakatnya, maka dia meminta apakah ada harta zakat yang bisa saya manfaatkan, minta ini. Tapi permintaan seperti ini permintaan yang sesuai dengan syariat, diperbolehkan oleh syariat karena dia mustahiq untuk zakat tersebut. Untuk zakat tersebut mustahiq. Ya. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Minta seperti ini diperbolehkan. Kemudian as-su'al an mas'alatin minal ilm. Di antara contoh lain yang kedua yaitu bertanya akan suatu permasalahan dari ilmu syar'i. Maka ini hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan dan sebabnya adalah syariat Allah Azza wa Jalla.
Kata Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian ahla dzikr. Ahla dzikr ahlul ilm. Orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi kalau tidak tahu tanya kepada ahli ilmu. Maka bertanya kepada ahli ilmu suatu permasalahan yang suatu permasalahan syariat atau hukum syar'i atau masalah akidah baik usulnya atau cabangnya, maka ini termasuk as-su'al billah. Namun maksudnya as-su'al bi syar'illah, yaitu bertanya dengan sebab penyertaan syariat Allah. Sebabnya adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Maka yang seperti ini boleh, bahkan kadang dianjurkan, bahkan kadang menjadi kewajiban. Jadi yang pertama yaitu as-su'alu billah, yaitu meminta atau bertanya sesuatu dengan mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla, dengan menyebutkan saya minta atas nama Allah, saya minta kepadamu gini-gini, atau bismillah, saya minta kepadamu begini begitu. Maka yang seperti ini ada hukum tersendiri. Imma dia makruh, imma dia haram. Imma dia makruh, imma dia haram. Itu yang pertama. Yang kedua, as-su'al bi syar'illah, yaitu bertanya atau meminta sesuatu karena ada sebab syariat yang membolehkannya atau menganjurkannya atau mewajibkannya. Maka ini hukumnya mubah, sunnah atau wajib. Mubah, sunnah atau wajib. Kan hukum taklifnya ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Kemudian ada makruh, ada haram. Kalau untuk yang kategori pertama, bertanya atau meminta atas nama Allah Azza wa Jalla dengan lafal saya bertanya, saya meminta padamu atas nama Allah, atau bismillah saya minta ini, maka yang seperti ini imma makruh, imma bisa juga haram. Tapi kalau misalnya yang kedua, yaitu meminta atau bertanya karena ada sebab syar'i, maka ini diperbolehkan jika syariat membolehkannya. Bisa juga dianjurkan jika syariat mensunahkannya. Bisa juga diwajibkan jika syariat mewajibkannya. Begitu. Ya, kemudian orang yang soal billah, orang yang bertanya atas nama Allah Azza wa Jalla, hukumnya itu imma apa tadi? Makruh atau haram. Itu sesuai dikondisikan dengan kondisi mas'ul dan sa'il. Mas'ul itu orang yang ditanya atau orang diminta. Sa'il itu orang yang bertanya atau orang yang meminta. Jadi ada mas'ul, ada sa'il. Mas'ul orang yang diminta atau ditanya. Sa'il orang yang meminta atau yang bertanya. Ya, jadi ini bisa menjadi halal, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Seseorang meminta, ya, kita menuju kepada masalah meminta. Jadi kembali ke masalah meminta, ya. Meminta sesuatu gitu loh. Kita ke situ dulu. Minta sesuatu dari segi zatnya pada asalnya hukumnya makruh. Minta akan sesuatu pada asalnya hukumnya makruh. Dan tidak layak seorang muslim meminta sesuatu pada orang lain kecuali jika ada hajat atau darurat. Kecuali jika ada hajat atau darurat. Ya, hajat atau darurat. Jadi kita punya istilah namanya hajat, punya istilah namanya darurat. Dan manzilah hajat dengan darurat beda. Manzilah hajat dengan darurat beda. Pak Rosodi, jangan tidur Pak Rosodi. Kalau antum tidur nanti jemaah lain pada tidur. Kalau jemaah lain enggak tidur, antum tidur boleh. Ya. Nah, jadi ada hajat, ada darurat. Ya, bedakan. Hajat adalah kebutuhan, baik primer maupun sekunder. Ya. Namun tidak sampai derajat darurat. Adapun darurat itu keharusan dari kebutuhan yang jika tidak dipenuhi maka akan ada madarat.
Tidak bisa tidak kalau darurat itu. Madarat. Akan ada madarat menimpanya atau dia akan mendapatkan madarat jika tidak menunaikan kebutuhan yang mendesak ini. Jadi darurat ini kebutuhan mendesak. Maksudnya kebutuhan mendesak tapi yang menyebabkan madarat jika tidak dipenuhi. Maka ini darurat. Bedakan ikhwan. Jadi ada hajat, ada darurat. Jadi dalam masalah kita membutuhkan sesuatu tidak, itu ada tiga macam. Paling tingginya itu darurat. Daruriyat namanya dalam fikih. Kemudian di bawah itu ada hajiyat atau hajat. Dan kemudian ada tahsiniyat atau disebut juga tazyiniyat, tahsinat atau tazyinat. Yang pertama darurat, yang kedua hajat, yang ketiga ekstra. Ya, bahasa lainnya ekstra atau perhiasan. Ya, atau perhiasan. Ini ada kaitannya dengan minta-minta nanti. Darurat itu yang pertama. Fikihin ini, pahamin ini baik-baik. Ya, darurat yang pertama. Yang kedua apa? Hajat. Yang ketiga ekstra atau dia pelengkap aja atau perhiasan. Oke? Darurat itu adalah kebutuhan mendesak yang jika tidak dipenuhi maka akan menjadi madarat. Kebutuhan mendesak yang jika tidak dipenuhi akan menjadi madarat. Ini salah satu definisi aja. Ada definisi lain cuman Anda sedang hafal yang itu saja. Ya. Jadi darurat dan hajat sama-sama kebutuhan. Namun darurat ini tingkatnya lebih tinggi karena dia mendesak dan jika tidak dipenuhi maka akan menimbulkan madarat. Itu perhatikan baik-baik ya. Karena sebagian dari kita yang awam ini ketika nggak bisa membedakan darurat dan hajat, hukum bisa kacau. Yang hajat dimanzilahkan sebagai darurat. Bahkan yang tahsiniyat perhiasan, terutama perempuan atau orang yang punya hobi, itu dimanzilahkan seperti darurat. Ini salah. Konsepnya itu hancur, berantakan. Karena nggak paham hal-hal seperti ini, harus paham. Jadi darurat itu adalah kebutuhan mendesak yang jika tidak ditunaikan maka bisa menimbulkan madarat. Madarat di sini bukan dari tinjauan hawa nafsu tentunya. Madarat ini bisa berupa kematian, bisa berupa penyakit yang makin parah, bisa berupa penghentian rizki yang halal. Ini madarat yang dimaksud. Ya, madarat di sini maksud adalah hifdzun nafs, hifdzul mal. Atau kalau enggak melakukan itu maka hartanya akan hangus semuanya. Ini madarat yang dimaksud. Ya. Ini darurat. Jadi darurat apa? Kebutuhan mendesak yang jika tidak ditunaikan maka akan menimbulkan madarat. Adapun hajat ya kebutuhan baik diinginkan maupun tidak. Kebutuhan baik diinginkan maupun tidak itu hajat. Ya, kebutuhan baik yang diinginkan atau tidak. Belum tentu seseorang itu butuh sesuatu tapi belum tentu dia pengen itu. Tapi dia butuh itu. Itu hajat. Ya. Maka itu masuk dalam hajat. Misalnya dia nggak suka baju batik. Tapi kantornya mengharuskan dia pakai baju batik di hari Jumat. Dia nggak suka baju batik. Ya. Tapi karena kantornya mengharuskan itu, maka ini menjadi apa? Hajat. Kalau tidak dipenuhi, madarat nggak? Ya enggak, paling ya dikurangin gajinya mungkin ya. Atau dianggap melanggar misalnya. Enggak sampai terkena madarat, enggak sampai dia sakit gara-gara enggak pakai batik, enggak sampai dia dipecat gara-gara enggak pakai batik. Maka ini apa? Hajat. Jadi hajat adalah kebutuhan. Kebutuhan.
baik diinginkan maupun tidak diinginkan. Ya. Taib. Kemudian hajat, kebutuhan, ada yang primer, ada yang sekunder. Ada yang primer, ada yang sekunder. Sandang, pangan, papan primer ada, sekunder juga ada. Dan hajat juga terbagi menjadi dua, yaitu hajat yang mendesak dan yang tidak mendesak. Kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan yang tidak mendesak. Kebutuhan yang mendesak ini disamakan hukumnya dengan darurat. Kebutuhan yang mendesak ini disamakan hukumnya dengan darurat. Tapi tidak sampai, sebenarnya bukan darurat. Karena dia tidak akan hilang hartanya, atau dia tidak akan hilang nyawanya, dia tidak akan hilang kesehatannya. Tapi ini hajat buat dia. Dan hajat ini mendesak. Ya, apa contohnya? Misal dia nunggak SPP anak, SPP anaknya nunggak, dan sudah dapat warning dari sekolahan jika 4 bulan ini, bulan keempat tidak ditunaikan 3 bulan yang telah ditunggak, ya, maka anak akan dihentikan dari sekolah. Maka ini kebutuhan mendesak. Memang tidak sampai kehilangan harta, tidak sampai ada nyawa yang hilang, tidak sampai ada yang sakit gara-gara ini, enggak. Insya Allah tidak. Tetapi karena ini sangat mendesak di kebutuhan primer, maka manzilahnya sama seperti manzilah apa tadi? Sama seperti apa? Darurat. Berarti kan jemaah jangan tidur. Tidur boleh tapi kalau bisa jangan. Boleh tidur tapi tetap dengerin kajian ini dan tetap nyimak dan hafalin ini, ya. Jadi hajat yang syadidah atau masah, yang betul-betul hajat yang sangat kepepet gitu, tidak sampai menimbulkan madarat yang sebegitunya, tetapi dalam kehidupan dunia ini kita pasti memiliki hajat yang sangat mendesak. Maka ini hukumnya sama seperti hukum apa? Darurat. Oke, pahami baik-baik. Kemudian hajat yang kedua, hajat kebutuhan namun tidak mendesak. Kebutuhan namun tidak mendesak. Antum butuh itu, tapi enggak sampai mendesak amat. Dan ini bukan semata-mata perhiasan atau keinginan belaka, bukan. Memang butuh, tapi saya tidak mendesak untuk itu. Tenang aja. Maka ini termasuk hajat. Oke? Baik. Kemudian yang ketiga, yaitu apa tadi? Tahsiniyat atau taziniyat, perhiasan atau luxury atau ekstra. Suatu tambahan saja. Seperti perhiasan, ekstra, hal-hal yang ekstra masuk dalam kategori yang ketiga. Yang ekstra ini masuk dalam kategori yang ketiga. Hukumnya disesuaikan. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang mubah adalah apa yang dibolehkan oleh syariat secara zat dan tidak berlebihan. Maka itu yang mubah. Ekstra yang mubah. Yang dibolehkan secara zat, tidak melanggar dan tidak berlebihan dalam syariat. Maka ini ekstra yang dibolehkan. Perhiasan yang dibolehkan. Begitu. Ada juga yang makruh dan ada yang haram. Perhiasan atau tambahan yang haram, yaitu imma dia tambahan yang secara zat haram. Secara zat haram. Seperti kain sutra untuk laki-laki haram. Kain sutra ini bukan darurat. Belum tentu juga hajat. Namun dia perhiasan, tambahan ekstra. Dan secara zat diharamkan untuk laki-laki. Taib. Untuk perempuan halal. Namun jika ada sisi berlebihan dari kain sutra ini untuk perempuan ini, maka bisa menjadi makruh atau haram. Begitu. Itulah namanya perhiasan. Ya. Taib, seperti itu. Ya, bisa menjadi mubah, bisa makruh, bisa haram. Taib. Tadi yang terakhir darurat dan hajat. Kita sekarang ke masalah as-su'al, minta-minta. Terlepas dari minta atas nama Allah,
atau dengan bismillah atau bukan, terlepas dari itu. Hukum minta-minta pada asalnya apa? Apa tadi pada asalnya hukum minta-minta? Hukum minta-minta pada asalnya makruh dan disesuaikan nanti kondisinya. Kalau misalnya antum dalam keadaan darurat, ya, bukan minjem, minta, darurat. Kalau enggak makan, antum kelaparan bisa mati. Ini darurat atau hajat dong? Darurat. Makan hajat, betul. Tapi ketika kalau udah enggak makan dan terus enggak makan, ini bisa terganggu kesehatannya, bisa mati juga. Makanya maksudnya darurat. Ya, itu satu. Kemudian hajat, makanan hajat dan enggak ada makanan. Bisa bermudarat tapi sebenarnya enggak sampai begitunya karena besok doang enggak ada makanan, enggak ada duit buat besok buat makan. Ini memang hajat dan hajatnya hajat yang syadidah, yaitu kategori hajat yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak. Oke, itu dua. Kemudian ada hajat berikutnya. Hajat enggak begitu mendesak. Misalnya untuk sarapan enggak ada uang buat makan sarapan. Tetapi lumayan lapar ini. Nanti jam 9 sih ada duit. Cuman sekarang jam 6 ini belum ada duit. Tapi saya lapar, butuh. Bisa ditunda sampai jam 9 sebenarnya. Cuman saya butuh makan sekarang kan lapar. Ini hajat bukan? Hajat? Hajat. Tapi mendesak enggak? Enggak mendesak. Antum bisa sampai jam 9 enggak makan dulu. Atau minimal apalah ada daun atau apa gitu antum ambil makanlah gitu biar kenyang. Ya. Atau minimal biar jerak bukan biar kenyang. Ya. Maka jam 9 baru makan karena jam segitu baru ada uang. Jam 6 untuk makan ini masuknya darurat atau hajat yang mendesak atau hajat biasa? Hajat biasa. Taib, paham sampai sini? Taib. Sekarang jam 6 sudah makan. Kenyang. Jam 6.30 ngelihat gorengan banyak bergelimang di toko. Pengen nih. Ini masuknya mana? Darurat, hajat, atau ekstra? Paham sampai sini, ikhwan? Sekarang minta-minta dari sini. Untuk yang darurat, benar-benar nggak ada uang. Kemarin udah puasa, buka pun air sama angin, udah gitu. Nah kemudian ini pagi udah lapar banget ini. Kalau nggak makan ini sakit ini. Udah nggak enak nih badan, udah nggak enak perut ini. Ini udah masuk dalam level apa? Darurat, oke? Kaedahnya ikhwan, sesuatu yang haram bisa jadi halal dibolehkan karena darurat. Paham di sini? Sesuatu yang haram bisa dibolehkan karena darurat. Kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perhatikan kaidah ini. Ini buat kehidupan semua dari kita. Banyak orang enggak paham ini sehingga enggak bisa punya parameter. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hal-hal yang darurat itu bisa menjadikan yang haram menjadi halal sementara sesuai hajat, sesuai daruratnya. Oke. Tapi kalau untuk hajat ya, untuk hajat bil hajati tuzalul makruhat. Dengan sebab hajat maka yang makruh itu bisa apa? Hilang kemakruhannya. Atau bahasa lain, yang kemakruhan itu bisa hilang disebabkan hajat. Levelnya beda. Yang haram bisa menjadi halal gara-gara darurat. Yang makruh bisa menjadi halal gara-gara hajat. Apalagi darurat. Oke, pahami baik-baik dan hafalkan. Pokoknya keluar dari masjid hijau, antum sudah hafal dan faham semua ini. Kaidah ini hafal. Dari klasifikasi tiga tadi dan juga hukum dan juga kaidah yang Anda sebutkan tadi. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Yaitu hal yang darurat itu bisa menjadikan yang haram menjadi halal sementara. Sementara selama darurat itu terwujud. Adapun untuk yang makruh, kemakruhan bisa hilang disebabkan hajat. Kemakruhan bisa hilang disebabkan
hajat yang biasa. Apalagi kalau misalnya hajatnya mendesak atau darurat, maka lebih-lebih hilang. Lebih-lebih hilang. Oke? Karena ada hajat. Nah, minta-minta itu hukum asalnya apa? Makruh dan bisa menjadi haram. Minta-minta hukum asalnya makruh dan bisa menjadi haram. Taib, ketika antum dalam keadaan darurat, udah betul-betul lapar banget, dan ini udah sakit perut ini bisa sakit nanti nambah sakit. Nah, taib. Kemudian apa hukum minta-minta saat darurat seperti itu? Apa hukum minta-minta, ikhwan? Ayo, masa nggak bisa jawab? Harus bisa jawab. Antum ngaji itu harus ngerti. Hah? Boleh nggak? Bahkan kadang bisa menjadi keharusan, kewajiban. Iya. Yang haram tadinya, bahkan ini asli minta-minta belum tentu haram. Dan dia bukan aja hajat, dia udah darurat. Kalau enggak ini bisa ini. Kalau dia enggak minta-minta dan dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia berdosa. Karena menimbulkan mafsadat untuk dirinya yang lebih buruk daripada kerusakan minta-minta. Meminta-minta rusak, betul. Tetapi dengan mendiamkan kondisi seperti ini, kemudian dia mati gara-gara sikap seperti ini, maka dialah berdosa kemudian. Begitu. Ibaratnya antum tersesat di hutan. Tersesat di hutan. Antum lapar minta ampun udah sehari, atau di gunung antum hiking misalnya tersesat. Ya, qadarullah, ini bukan doakan, contoh saja. Nah, nyari makanan halal enggak ada. Gubuk, warung enggak ada. Ya. Ini udah seharian ini enggak makan, darurat. Terus ketemu dengan binatang misal ular. Ular. Ya. Udah itu yang bisa dimakan tuh nanti. Kemudian kalau enggak dimakan, antum bisa kelaparan dan kemungkinan mati. Tapi ular hukum asalnya apa? Haram. Mau ular apapun itu, haram. Maka kemudian antum mungkin perlu sembelih mungkin ya. Atau di mana sembelih terus antum masak, antum yang bawa parafin, bawa kompor, bawa ini, bawa itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian makan daging ular itu. Ya, faman ditturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Siapa yang darurat, dia tidak bermaksud memang niatan tuh makan benar-benar makan untuk wah mumpung nih ada ular. Memang senang dengan ular, bukan karena itu, bukan. Dan tidak berlebihan, secukupnya saja. Maka tidak dosa. Karena ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hal-hal atau kondisi darurat itu bisa membolehkan hal yang tadinya haram atau mahdzurat, yaitu yang haram jadi mubah untuk kondisi itu saja. Kalau kondisi darurat itu sudah hilang, maka hukum kembali kepada asal, yaitu haram. Ya kalau udah kenyang terus ngeliat ular lagi yang lain, ya jangan ditambah. Alhamdulillah ada lagi nih, berarti rezeki simpen aja buat nanti. Jangan. Ya itu ya. Nah, kemudian untuk hajat yang syadidah, level kedua, nomor 2, yaitu hajat tapi yang tinggi hajatnya, yang mendesak sekali. Memang tidak sampai mati, tidak sampai sakit, tapi ini sangat mepet. Kayak apa tadi contohnya? Kawan? SPP anak udah 3 bulan nunggak misalnya. Ini kebutuhan mendesak, kalau enggak diberhentikan. Antum memang bisa minjem, betul, tapi minjem pun susah nyari orang minjem. Gimana minjem? Ini penghasilannya susah misalnya. Untuk menghasilannya susah, nanti balikinnya kapan? Takutnya menzalimi orang yang dipinjam uangnya. Apa sekali minta aja gitu ya. Sama orang yang fulan, fulan itu dia punya duit banyak. Maka antum datang ke fulan, assalamualaikum akhi afwan, ana mau minjem cuman ana khawatir enggak bisa bayar. Bagaimana kalau ana minta tolong sama antum? SPP anak ana udah 3 bulan nunggak. Gitu. Minta tolong, afwan, minta tolong, benar-benar ana
Benar-benar nggak bisa ini. Daripada anak-anak nggak sekolah, anak bingung mau gimana. Boleh nggak seperti ini? Minta, boleh. Boleh, karena hajat yang mendesak, boleh. Oke? Itu yang hajat mendesak. Baik, kaidah kedua, kemaruhan bisa hilang kemakruhannya jika ada hajat. Ini juga kaidah fiqhiyah atau kaidah usuliyah juga. Kemakruhan bisa hilang disebabkan adanya kebutuhan. Ingat, kebutuhan bukan keinginan belaka, kebutuhan. Bukan keinginan belaka. Kalau kita katakan meminta-minta itu hukumnya makruh, maka bisa menjadi mubah jika apa? Jika ada kebutuhan, walaupun tidak mendesak. Ya, namun yang afdal jangan. Yang afdal jangan. Gitu. Kalau kita katakan minta-minta itu haram dan bisa minta-minta bisa menjadi haram, maka kebutuhan biasa itu tidak bisa menjadi mubah. Karena kebutuhan biasa tidak bisa mengubah yang haram menjadi halal. Sampai dia menjadi darurat atau menjadi kebutuhan yang mendesak. Sampai sini paham ikhwan? Hafalkan, pahami betul-betul. Ya. Sesuatu yang haram tidak bisa berubah hukumnya hanya karena kebutuhan biasa. Ya. Sesuatu yang haram hanya bisa menjadi mubah ketika karena adanya darurat atau kebutuhan mendesak. Kebutuhan ada dua macam tadi kan? Ada kebutuhan mendesak, ada kebutuhan yang biasa saja. Ya. Baik. Datang ke masjid, peci ini kebutuhan atau darurat? Ayo sob. Atau perhiasan belaka? Ayo. Paham gak nih? Peci, songkok atau semisalnya. Datang masjid ikhwan. Ini darurat, kebutuhan atau perhiasan belaka? Kebutuhan. Betul, ini perhiasan, zinah yaitu perhiasan. Dari segi warnanya apanya, tapi dari segi sunnahnya atau dari segi hal yang dianjurkan, ini kebutuhan untuk mengamalkan hadis, mengamalkan ayat Allah Azza wa Jalla, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dan ini termasuk perhiasan yang secara uruf orang Indonesia dan negara lainnya pakai peci penutup kepala untuk ke masjid salat. Taib. Ini kebutuhan. Tapi mendesak enggak? Enggak. Karena antum salat enggak pakai peci sah, dan juga enggak menjadi celaan, bahan celaan orang misalnya. Ih fulan lihat si botak tuh, lihat dia salat enggak pakai peci. Ya. Kayak dia keluar dari ahlu sunnah, subhanallah. Enggak ada botak dan juga enggak pakai peci. Keluar dari ahlu sunnah. Ada enggak? Enggak ada. Apakah dengan antum salat tidak pakai peci di masjid, kemudian rezeki antum putus gitu? Atau terancam kematian? Atau diusir dari masjid? Enggak. Taib. Maka kalau kita katakan minta-minta itu hukumnya haram karena ada hadis yang menunjukkan itu hukumnya haram. Ada juga hadis yang menunjukkan hukumnya haram karena nanti bagian rahangnya atau bagian kulit, bagian daging mukanya di akhirat bagi orang yang suka minta-minta itu tidak akan kropos atau tidak tersisa daging gitu loh, kayak tengkorak gitu, jelek mukanya. Ini menunjukkan ancaman, ya ini menunjukkan haram gitu kan. Maka kebutuhan standar, kebutuhan biasa itu tidak bisa mentabrir atau menghalalkan minta-minta. Maka di luar di parkiran nggak boleh antum minta-minta kepada ikhwan, akhi antum ada uang 100.000 nggak? Kenapa akhi? Anda mau beli songkok buat sholat di dalam. Ya salam. Kira-kira mana? Apakah ini baik? Enggak baik. Kecuali kalau minjem duit, mungkin itu beda hal. Ini minta. Ya. Cuman itu kadang dikembalikan kepada urf juga atau kepada konteks. Ya. Misal ada yang bagi-bagi
Ada yang bagi-bagi peci setelah Jumatan. Ada yang bagi-bagi peci di luar, bagi-bagi peci. Atau ada tukang peci, kemudian ada orang borong peci itu, silakan bagi jemaah yang mau ngambil, ambil. Kemudian ada yang ngambil, minta, bang, atuh bang. Ini kan minta. Maka ini boleh nggak? Secara konteks ya boleh, karena apa? Ini free, silahkan. Ini buat umat. Apa-apa yang memang free buat umat, maka itu siapapun boleh mengambilnya, apalagi kalau ada kebutuhan. Seperti itu, ya. Pahami tadi konsep yang apa? Darurat, hajat, dan juga tazini, tahsiniyat. Nah, kalau misalnya antum minta untuk sesuatu yang sifatnya tahsiniyat. Tadi kalau minta untuk yang hajat biasa, konteks umumnya boleh, tetapi dianjurkan untuk tidak. Dianjurkan untuk tidak. Apalagi kalau kita menganggap minta-minta seperti ini tidak relevan dan haram. Maka walaupun ada hajat, haram hukumnya. Taib. Kemudian yang taziniyat yang ketiga. Kalau misalnya ini dalam konteks perhiasan atau ekstra, maka jelas ini minta-minta bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram. Dan inilah maksud dari banyak dari hadis Nabi SAW yang menyebutkan hukuman dan keburukan orang yang minta-minta. Ya, keburukan orang yang minta-minta. Untuk hal yang ekstra untuk dirinya, maka ini enggak boleh. Dan bisa menjadi haram. Ya, begitu. Taib. Sekarang kita fahami baik-baik ikhwan. Kita tadi telah membahas hukum. Telah membahas hukum. Dan ini suatu manhaj keilmuan yang perlu sekali kita penuntut ilmu yang kecil ini memahaminya. Minta-minta ini, hukum minta-minta ada kaitannya dengan bab al-wara'. Al-wara' itu sikap hati-hati. Sikap hati-hati dan menjaga diri dari yang haram. Sikap hati-hati dan menjaga diri sampai yang mubah. Yang mubah itu pun wara'. Sebagian salaf itu sampai yang mubah itu tidak dilakukan. Demi menjaga diri supaya tidak terjatuh pada yang haram. Padahal mubah. Tapi pahami baik-baik jemaah. Kadang-kadang fatwa sebagian ustadz beda satu sama lain. Fatwa sebagian ustadz satu sama lain ini beda. Bedakan antara hukum asli dengan al-wara'. Hukum asli ini hukum asal. Adapun wara' itu sikap hati-hati atau ya sikap hati-hati dari yang mubah supaya tidak terjerumus dalam haram. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah mengatakan, al-wara'u yu'malu bih wa la yuhkamu bih. Ini kaidah penting. Kaidah yang luar biasa dan jarang Anda dengar tapi ini sahih. Al-wara' yu'malu bihi wala yuhkamu bih. Apa maknanya? Wara', sikap hati-hati, itu diamalkan namun tidak dijadikan sandaran hukum. Ini harus diperhatikan. Wara' itu sikap hati-hati, ihtiyati, wara'. Sikap menjaga diri, sikap hati-hati terhadap sesuatu. Itu diamalkan silahkan. Namun tidak dijadikan dasar hukum atau tidak dijadikan hukum. Karena wara' bukan hukum. Wara' bukan hukum. Ya, sikap hati-hati. Bedakan antara sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan seseorang menghindari itu karena sikap hati-hati. Padahal hukum yang mubah. Apa misal? Misalnya apa? Contoh. Berikan contoh, ikhwan. Sesuatu yang hukumnya asalnya mubah, namun lebih afdal antum meninggalkannya. Contoh. Barasadi, fadal. Contoh. Hukum asalnya mubah, boleh hukumnya. Tapi antum enggak mau melakukan atau enggak mau mengambilnya atau enggak mau karena kan hati-hati gitu loh. Silakan.
Media sosial, taib. Ahsanta, bagus, Masya Allah Pak Andri. Jazakallah khair. Bermedia sosial, misalnya memiliki Facebook, memiliki akun Facebook. Ingat dulu di tahun 2009, 2010 itu ada beberapa fatwa dari beberapa orang atau ikhwan. Tidak boleh punya akun Facebook atau tidak layak seorang talibul ilm punya akun Facebook. Ya, itu dulu belasan tahun lalu. Kan Facebook hadir 2009 gitu ya, tahun sekitar itu. Kalau sekarang bilang tidak boleh punya akun Friendster, ya iyalah karena udah nggak ada. Sekarang fatwa seperti itu tenggelam. Ya. Karena ini fatwa tasyaddud. Ya, yaitu ekstrim. Mengharamkan media sosial seperti Facebook. Mungkin alasannya adalah ini kelalaian, ada ini, ada dan seterusnya. Tapi gini, apa dasar mengharamkan akun Facebook? Terutama bagi penuntut ilmu. Bahkan dulu ketika belasan tahun 2010-2011 dikatakan, atau 2000 berapa ya, 2015, Ustadz kok punya Facebook? Ustadz kok punya Facebook? Disindir seperti itu. Kenapa? What's wrong? Bahkan sekarang live streaming pun di Facebook ada. Masjid Hijau punya akun Facebook. Masjid kok punya akun Facebook? Ayo. Apa hukum memiliki akun Facebook? Hukumnya mubah. Adapun ketika Anda tidak memiliki akun Facebook karena khawatir tersia-siakan waktu Anda atau mungkin takut hal-hal yang sebenarnya asli mubah namun khawatir untuk terjerumus kepada yang haram di dalam hal yang mubah tersebut, maka ini namanya wara'. Paham di sini bedanya? Ini namanya wara'. Hukum asal mubah. Namun meninggalkan yang mubah agar tidak terbiasa dengan yang mubah atau khawatir terjangkit yang haram, ini namanya wara'. Sikap hati-hati. Maka kaidahnya sikap hati-hati silahkan diamalkan namun tidak difatwakan. Begitu. Paham di sini, ikhwan? Sikap hati-hati silahkan diamalkan, silahkan. Tapi tidak untuk menjadi vonis hukum. Tidak bisa antum katakan haram punya akun Facebook. Mad dalil. Dalilnya apa? Dalilnya karena ya anak hati-hati aja. Ya antum hati-hati tidak menjadikan hukum berubah. Kehati-hatian antum terhadap hal yang mubah tidak menjadikan hukum berubah. Dari yang mubah menjadi haram. La, antum mengharapkan sesuatu butuh dalil. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asalnya sesuatu itu pada asalnya apa? Halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kecuali jika itu ibadah. Asalnya haram kecuali jika ada dalil yang menganjurkannya atau mewajibkannya. Baru itu menjadi ibadah yang sahihah. Ya. Begitu, ikhwan. Dan kita tidak bisa memvonis orang karena kita hati-hati dia melakukan yang hal mubah. Lalu kita kiaskan diri kita dan kemudian kita salahkan dia karena enggak seperti kita dari segi kehati-hatian. La, enggak bisa begitu, ikhwan. Hancur itu hukum, enggak bisa seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita punya kebutuhan, kita menahan diri dari minta-minta karena wara'. Padahal boleh ini karena butuh. Tapi wara', saya khawatir mental saya nanti cemen, minta-minta. Taib gitu ya. Maka alhamdulillah, itu afdal, bagus. Tapi untuk orang lain yang juga punya kebutuhan, kemudian dia minta sesuatu kepada orang yang memiliki karena dia butuh, kita boleh nasihatin dia, akhi, kalau bisa antum hati-hati, jangan minta-minta kalau bisa. Tapi kita tidak bisa mengatakan haram antum minta-minta, akhi. Enggak bisa kayak gitu. Paham enggak di sini? Atau kita vonis dia, antum akhi taqillah. Antum gini-gini, kita cecer dia karena kita enggak minta-minta, dia minta-minta. Ya. Sama-sama punya hajat, punya butuh. Cuman bedanya dia mungkin waroknya kurang, kita waroknya Masya Allah. Tapi
Kalau misalnya kemudian kita vonis dia bahwasanya antum minta-minta, antum melakukan yang haram, antum gini-gini, so, keluar semua hadisnya. Keluar semua hadisnya. Ini tidak sesuai. Karena dia punya hajat. Hukumnya asalnya dong dijabarkan. Kehati-hatian kita terhadap yang mubah tidak bisa membuat hukum berubah. Boleh kita nasihati dia untuk hati-hati, tapi tidak bisa kita vonis dia melakukan yang haram. Enggak, la. Bersyukurlah kita diberi rezeki wara. Tapi jangan membuat orang kemudian harus wajib ikut seperti kita. Kalau dia ikut alhamdulillah, kalau enggak ya dia kembali ke hukum asalnya. Boleh minta tafadhal. Tafadhal. Enggak apa-apa. Ya. Itu. Dan juga hal-hal lain. Kalau kita enggak punya media sosial, enggak punya Facebook, maka itu bukan berarti orang yang punya Facebook, apalagi kalau dia mungkin berdakwah di Facebooknya, kok ini kita kan antum ustaz punya Facebook. Kayak ana dong, ustaz kayak ana enggak punya Facebook. Enggak bisa seperti ini. Kita bukan berhala yang segala hal itu harus diikuti, bahkan dari segi yang dimubahkan dalam syariat kemudian kita haramkan atau kita vonis orang yang melakukan mubah dengan alasan diri kita tidak melakukannya. Kita bukan mizan syariat, bukan. Kita bukan benang syariat yang menjadi parameter untuk hukum syar'i. Nah, ini penting, ini seperti ini penting. Bedakan antara hukum asli dengan sikap wara' seseorang. Sikap wara' itu bagus. Yu'malu bih wa la yuhkamu bih. Diamalkan silakan, tapi tidak menjadi landasan hukum. Nasihati orang supaya hati-hati, tafadhol. Tapi mengharamkan sesuatu hanya karena kehati-hatian kita yang asalnya itu adalah mubah, maka ini berbahaya dan ini merupakan sesuatu yang khawatirnya masuk dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Hati-hati sini. Ya. Taib hukum misalnya hukum menerima mukafaah atau amplop atau semisalnya dari mengisi kajian misalnya. Khilaf di antara ulama. Dan yang lebih sahih adalah dibolehkan sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhan da'inya. Jika berlebih, maka usahakan jangan menerima. Ya. Ini dai-dai ustadz ini enggak minta. Enggak mensyaratkan, enggak minta, enggak mensyaratkan. Kepada dekam atau panitia, akhi, kalau antum undang ana 5 juta akhi. Oh ya Ustaz, insyaallah sebelum ana belum selesai ngomongnya, 5 juta 15 menit. Lah Ustaz ya salam. Ya. Enggak ada dai sunnah kayak gitu, ikhwan. Yang ada ininya. Asistennya dai itu kayak gitu tuh. Beneran, asisten dai sunnah, asisten ada yang kayak gitu. Ada yang matok seperti itu. Dai-nya enggak, asistennya ini. Ya. Nah, kita dai sunnah enggak ada, insyaallah enggak gitu. Enggak gitu. Mungkin asistennya, mungkin orang awam atau mungkin nyomot di mana itu dapat asisten seperti itu. Kalau misalnya panitia memberi ini hadiah. Taib. Memberi hadiah itu boleh. Apalagi kepada guru yang memang dianggap sudah berjasa. Tafadhal. Dan menerimanya sesuatu yang boleh. Selama tidak mengundang fitnah. Ya, selama tidak mengundang fitnah atau tidak menghasilkan fitnah, maka kalau bisa jangan terima. Baik. Kalau misalnya ana ada seorang yang wara' tidak mau ngambil sepeser pun dari amplop JKM jemaah atau enggak mau. Enggak mau. Kan pada asalnya hukumnya apa? Mubah, boleh selama tidak berlebihan, boleh. Tapi wara', ana sikapnya apa? Hati-hati. Karena ana khawatir akan ketergantungan dengan amplop atau kecanduan dengan uang amplop, apalagi ana membeda-bedakan antara masjid dari segi amplopnya. Taib. Ini wara' bukan? Sikap hati-hati. Bagus bukan? Bagus, Masya Allah. Selama tidak menzalimi, bagus, alhamdulillah. Tapi kemudian toh ketika ada da'i lain dan dia menerima amplop di masjid yang sama, boleh nggak anda nasihati, akhi, antum kalau bisa jangan terima amplop, antum dagang ke atau apa hal yang lain, bisa antum punya izah. Boleh nggak anda nasihati itu? Boleh nggak? Boleh anda nasihati itu? Boleh Pak. Kalau bisa antum jangan
Ustadz kalau bisa antum jangan ini Ustadz. Ana alhamdulillah ana nggak menerima, tapi kalau bisa antum juga jangan nerima. Antum kerja itu lebih afdal buat antum. Boleh ngomong gitu? Boleh. Tapi kalau ada ngomong, ya akhi Ustadz itu haram, nggak boleh. Antum nggak boleh ngambil itu. Nah ini beda. Mengatakan ini haram berarti hukum. Menganjurkan untuk ikutan wara' maka ini boleh. Tapi memvonis ini haram maka ini boleh. Paham gak bedanya? Ya itu yang barusan saya omongin Pak Rusadi. Ya kalau misal ustadznya mengharamkan, lihat beliau mengharamkan karena apa? Karena mengharamkan karena kebutuhan. Mengharapkan. Oh pakai P Pak. Bukan mengharamkan. Waduh kita nggak nyambung nih chemistry-nya. Padahal kita sama-sama satu nasib Pak. Kalau mengharapkan itu amalan di hati. Ya, kita nggak bisa tahu orang ini ini mengharapkan gitu. Itu bukan urusan kita meriksa hati seseorang. Tapi oke, bagaimana dai ini ketika mengharapkan? Mengharapkan pemberian. Mengharapkan pemberian ada beberapa konteks. Maksud ini dalam konteks dakwah ya. Mengharapkan pemberian ada beberapa konteks. Kalau dia tidaklah berdakwah, tidaklah mengajar, melainkan memang dia mengharapkan dari itu, mengharapkan dari entah dia ngajar di sekolah atau di kajian bebas seperti ini, maka ini haram dan bisa tidak sah amalan ngajarnya. Tidaklah dia ngajar melainkan karena mengharapkan itu. Berarti tujuan utama ngajarnya adalah apa? Yaitu amplop atau gaji atau duit itu. Maka tidak sah. Pahalanya enggak ada. Pahalanya enggak ada karena ini untuk dunia. Bahkan dalam kitab tauhid nanti pada waktunya itu ada beramal dengan amalan akhirat demi dunia belaka. Maka ini tidak sah amalannya, bahkan ini termasuk syirik. Gitu. Karena apa? Karena dia mendasari amalan solehnya dengan kadar dunia. Itu dasarnya itu dasarnya plek-plek itu. Ya begitu. Apakah hal tersebut, apakah itu menjadi halal? Wallahu alam, itu bisa menjadi haram amalannya dan juga apa yang dia terima. Itu haram semua, berbahaya. Tapi kalau mengharapkan di sini ada harapan, ada keinginan juga dengan ini. Siapa yang nggak pengen amplop? Antum aja nggak, ustadz aja pengen dikasih amplop. Ya. Siapa yang nggak pengen duit? Semua pengen duit. Nah, ini maksudnya apa harapan di sini? Kalau misalnya dia ngajar, ada di kalbunya, ada keinginan supaya ya nanti dapat, insya Allah dapat amplop. Di masjid ini nih kayaknya gede nih, soalnya masih masya Allah ini. Tapi niatan atau hal-hal seperti itu tidak dominan dan hanya sebagai pelengkap saja atau kecil lah itu. Hanya harapan kecil. Maka dilihat jika dia memang ada kebutuhan terhadapnya dan ada pikiran karena ini butuh untuk ini untuk itu, apalagi kebutuhan di sini kebutuhan yang sifatnya syar'i, seperti untuk membeli kitab, seperti untuk menafkahi anak istri karena wajib buat dia, atau hal-hal lain, maka yang seperti ini insya Allah nggak masalah, asal dia tidak menjadikan itu sebagai apa? Sebagai tujuan utama dari mengajar atau dakwahnya, begitu. Ya. Tapi kalau harapan itu cuma selentingan doang, nggak ada pikiran sama sekali, maka itu nggak ada masalah sama sekali insya Allah. Rincian seperti ini, kawan. Sehingga kita nggak gampang mengatakan fulan begini, fulan begitu. Ya, hukum asalnya halal, boleh selama tidak berlebihan dan tidak menjadikan itu sebagai tujuan utama dalam menuntut ilmu atau berdakwah. Ya. Jadi jangan sampai ini kemudian dai-dai sunnah sudah beneran jemaah. Kalau kita bandingkan dengan antum ngisi tahlilan dan maulidan akbar, itu amplop di kajian-kajian sunnah itu nggak seberapa, beneran. Bahkan kencelengan atau kotak amal itu bisa semuanya dimonopoli oleh penceramah dan semuanya untuk penceramah, apalagi kalau dia keturunan Nabi Hud alaihissalam. Iya beneran. Maka udah mungkin kalau dikiaskan dengan yang kajian-kajian seperti itu, dai-dai sunnah itu enggak seberapa dapatnya.
Udah gitu kemudian dihakimi pecinta dunia rata-rata. Subhanallah. Ya akhi, antum kalau misalnya ngundang dai-dai yang mungkin lebih kiblatnya ke bid'ah atau syirik, habis duit antum. Beneran habis duit antum. Udah gitu antum bukannya dapat ilmu, khurafat yang didapat. Bid'ah yang didapat. Jadi rugi luar dalam, zahir batin rugi, dunia akhirat rugi. Ya, jadi bersyukur gitu loh. Ya, bahkan sebagian dai sunnah itu emang nolak. Apa no? Kayak ini buat antum aja enggak mau. Karena waro ini namanya apa? Waro, dan yang waro ini enggak bisa kemudian memberikan sentimen dan juga memvonis orang-orang yang menerima sebagai dai-dai yang materi atau semacamnya. Kecuali kalau memang dikenal dai tersebut mau sunnah mau enggak, entah panitia atau siapa yang memang betul-betul haus akan itu dan ada indikatornya. Misal menolak kajian di masjid-masjid yang amplopnya itu mudah diterbangkan oleh angin. Nah itu ditolak, nggak mau deh. Level saya afwan, level anak-anak nggak di situ. Level anak itu yang nanya akun rekening. Nah itu. Gitu. Dan itu karena ketahuan kalau pakai rekening ketahuan berapa nominal kan nanti kan ada screenshotnya berapa. Wah, segini doang. Besok-besok nggak ke situ lah. Nah, subhanallah kalau yang kayak gini, ini berarti emang ada indikatornya kuat nih. Ya, begitu. Ya, tapi ya tugas kita bukan itu, tugas ini untuk ilmu, ikhwan. Antum capek ngurusin ustadz dengan segala pernak-perniknya, capek. Kalau fokus tugas kita ilmu, antum akan lebih tenang nuntut ilmu dan tidak peduli dengan kekurangan ustadz di balik layar. Karena kalau ketika antum mengetahui setiap orang di balik layar mereka, antum tidak akan punya teman. Dan jika setiap orang tahu siapa antum di balik layar, antum juga tidak akan ada yang mau berteman sama antum. Jadi al-afdal adalah kita enggak mengetahui kekurangan orang. Atau apalagi kita masuk dalam niatan orang tertentu. Itu adalah lautan yang tak bertepi dalamannya atau tidak ada kedalamannya seperti apa kita enggak tahu. Capek kita membahas itu. Tapi hukum syar'i adalah hukum syar'i. Jika itu mubah, apalagi mungkin kalau misalnya pun itu makruh. Barangkali dai ini atau orang ini punya hajat. Ini tadi hakikatnya apa kaidahnya? Kemakruhan bisa hilang disebabkan ada hajat. Kemakruhan bisa hilang disebabkan adanya hajat. Yang tadi makruh maka bisa menjadi halal dan boleh. Karena hajat. Yang tadi haram bisa menjadi halal karena darurat atau karena hajat yang sangat kuat. Memasukkan Al-Qur'an di dalam tas. Kemudian antum mau masuk kamar mandi WC umum. Kalau antum taruh Al-Qur'an di wastafel, itu khawatir nanti kena air, nanti apa atau gimana nanti hilang, maka ini menjadi hajat. Maka kemakruhan itu bisa hilang gara-gara hajat, maka antum bawa ke dalam. Antum bawa ke dalam. Di dalam kamar mandi ya. Begitu. Atau misalnya antum punya motor. Qadarullah antum enggak punya tas. Antum bawa kitab, bawa buku yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah. Antum enggak ada tas. Antum cuman ada handbag atau paper bag atau semacam itu. Antum taruh di situ, antum taruh di motor di bagian centelan cantelannya itu. Kan itu kan derajatnya kan di bawah ya. Ini kan kurang menghargai ilmu gitu loh. Tetapi di mana lagi antum mau taruh gitu loh. Taruh di stang berbahaya. Taruh di sini ya udah di sini ada. Mau di sini enggak nyaman, enggak enak. Mau dititipin ke orang yang naik motor lainnya, dibawa sama dia nanti. Ayo. Mau dikirim pakai JNE, besok baru datang. Itu pun pakai JNE yes. Ya, mau pakai. Ya udah taruh situ. Udah bismillah. Begitu juga tas antum. Nah, kalau di sini agak berat ini karena ini agak keangkat dan belakang ada yang kita boncengin, repot. Ya udah taruh sini. Bismillah. Karena hajat. Ya, enggak sampai darurat, Pak. Enggak sampai darurat karena hajat ya. Kalau darurat itu kan berarti kita khawatir bakal sakit gara-gara gitu atau mati atau kena bencana gitu enggak. Itu hal-hal ini tolong dipahami, dihafalkan, keluar dari majelis ini insyaallah antum dapat faedah yang banyak insyaallah. Dalam masa keluarga juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an.
Ya, kita cukupkan hal ini atau kajian ini sampai sini. Semoga apa yang menjadi amal soleh kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jazakumul khairul jaza atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.